Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, Ibu baru bisa bikin penjelasan sendiri kali ini karena banyak kendala dan entah ini bisa masuk di Google Classroom atau tidak karena banyaknya tugas-tugas kelas 12 IPS yang ngebuat Google Classroom-nya itu full untuk ngirim video. Jadi mohon maaf kalau banyak materi yang Ibu kirimkan lewat YouTube atau yang lainnya. Tapi Ibu usahakan untuk sedikit menjelaskan ke kalian, karena mungkin kalian banyak banget yang pasti udah ngerti karena banyak juga materi-materi di internet. Oke, sebelum ibu mau ngejelasin bab selanjutnya, tapi ibu mau bilang dulu untuk nilai yang kemarin itu sesuai dengan kesepakatan bersama, karena tidak ada waktunya untuk remedial. Jadi nilai yang kemarin itu nilai yang pure. Nah, Ibu belum tulis di kertas nilai-nilai kalian, Ibu kelompokkan di kelas-kelas masing-masing. Nah, tapi nanti akan Ibu kirim ke perwakilan kelasnya masing-masing untuk melihat nilai PTS-nya itu kalian berapa. Nah, ternyata di sistem yang sekarang itu nilainya itu nilai untuk rapot bayangan ya, itu ada 5 nilai ternyata. Jadi yang pertama itu UH1, UH2, PTS, keterampilan 1 dan keterampilan 2. Jadi nanti Ibu akan masukkan UH1 karena kalau nggak salah kita tuh baru menyelesaikan UH1 ya, tapi nanti akan Ibu gabung di UH2, lalu PTS-nya pure, dan keterampilannya itu nanti ibu akan lihat dari GCR tugas-tugas yang sudah Ibu buat. Sepertinya Ibu pernah menyuruh mengerjakan 2 tugas ya kalau nggak salah, UH1 dan 1 tugas. Nah, itu nanti akan Ibu masukkan di situ. Namun untuk nilai PTS, mohon maaf Ibu tidak bisa membantu karena itu semua guru sepakat untuk pure nilai asli gitu. Jadi kalian kalau misalnya ditanya oleh orang tua kenapa nilai kalian banyak yang jelek, mungkin yang pertama mungkin karena sistem dari Google Form-nya kemarin ada yang udah kekumpul atau mungkin error, dan yang kedua karena memang tidak ada remedial karena waktu yang mepet. Oke, jadi nanti kedepannya Ibu akan ngebuat UH1 dan UH2, lalu keterampilan 1 dan keterampilannya 1. Jadi nanti digabung sama keterampilan yang ini gitu. Nah, karena kita tuh masih ada waktu cukup lama, sekitar 6 minggu. Jadi mungkin Ibu akan jelaskan per subbab sedikit demi sedikit, dan mungkin nanti Ibu akan setelah Ibu menjelaskan kita punya 2 bab yang akan diselesaikan, tapi mungkin 2 bab ini hanya bisa diselesaikan 1 bab saja ya sepertinya di waktu 6 minggu ini. Tapi kalau memang bisa
ibu akan menjelaskan 2 bab, tapi tetap di semester di 6 minggu ini ibu akan membuat UH1 dan UH2 gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, tetap ibu akan membuat hanya UH1 saja dan keterampilan tugas 1. Seperti itu, supaya kita mengejar waktu, karena supaya nanti di semester 2-nya itu kalian gak banyak materi. Oke, kita lanjut. Jadi di semester yang di bab selanjutnya, di bab 4 itu ada Indonesia pada masa Orde Baru. Sepertinya ibu udah mungkin ya ibu, kalau kalian lihat di GCN mungkin sebenarnya ibu udah masukin atau belum, jadi ibu tambahin aja. Indonesia pada masa Orde Baru itu berlangsung dari 1966 sampai 1998. Nah, di sini ibu akan menjelaskan 4. Yang pertama di masa transisi, kedua stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, yang ketiga integrasi Timur-Timur, lalu dampak pemerintahan Orde Baru. Nah, ibu akan menjelaskan 2. Oke, mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Jadi di masa Orde Baru ini, atau keberadaan Orde Baru ini bukan penyangkalan terhadap yang lama, tapi lebih sebagai pembaruan terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. Jadi penataan baru tidak hanya terfokus pada bidang tertentu saja, tapi mencakup juga perubahan dan pembaruan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah masa Orde Baru. Nah, mungkin masih ada yang kurang ngerti atau kurang paham lahirnya Orde Baru ini bagaimana. Jadi ibu persingkat. Jadi lahirnya Orde Baru ini memasuki tahun 1965. Jadi aksi demonstrasi itu berbagai kelompok masyarakat makin keras dan meluas. Jadi baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya, yang bermula dengan terbentuknya kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang sampai saat ini tuh masih ada ya organisasi itu, yang dipelopori oleh mahasiswa yang kemudian akhirnya itu memunculkan kelompok-kelompok lain seperti guru yang tergabung dalam KAGI, lalu pelajar dalam KAPI, sama para sarjana dalam KASI. Nah, mereka ini kemudian tergabung dalam Front Pancasila yang mengeluarkan pernyataan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, jadi di masa transisi ini yang pertama itu adanya aksi-aksi Tritura, lalu surat perintah 11 Maret, dan yang ketiga dualisme kepemimpinan nasional. Nah, di Tritura ini latar belakang kenapa adanya Tritura, yang pertama ya peristiwa G30S PKI, lalu krisis ekonomi, lalu adanya krisis politik. Nah, aktornya yang udah ibu jelasin tadi, kami, KAPI itu ada 2. Terus ini bukan KAPI, KAGI, guru itu KAGI, yang tergabung dalam Front Indonesia. Nah, isinya itu yang pertama pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, lalu pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI atau ritul dari kabinet Dwikora. Lalu yang ketiga itu penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi.
Nah, aksi massa yang anti PKI ini dengan demonstrasi yang semakin kuat dan menekan pemerintah, jadi kondisi negara itu nggak berjalan dengan normal. Sampai pada akhirnya Presiden Soekarno ini mengeluarkan Super Semar yang merupakan titik awal jalan menuju terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Jadi Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Mungkin kalian udah pernah dengar atau tahu surat Super Semar ini tuh yang simpang siur beritanya. Jadi ada beberapa kronologi peralihan dari kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Letjen Soeharto. Jadi ibu jelaskan dan mungkin kalian bisa catat juga di buku kalian. Jadi dimulai dari 12 Maret tahun 1966. Jadi Letjen Soeharto itu membubarkan PKI. Lalu disusul tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarto ini memberikan pertanggungjawabannya di depan sidang MPRS dengan pidato nawaksara, namun ditolak oleh MPRS. Kalian bisa cari di Google, itu banyak banget pidato nawaksara, itu udah banyak ya. Lalu 10 Januari 1967, Presiden Soeharto membentuk 11 Oktober 1966, Presiden Soeharto ini membentuk Kabinet Ampera, terjadi dualisme kepemimpinan. Lalu 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan Pelnawaksara. Lalu pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 1967, seminar AD2 di Bandung merumuskan pengertian ciri dan hakikat Orde Baru. Lalu 12 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Lalu 27 Maret 1967 yang terakhir, MPRS mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden RI karena pada saat itu Soekarno sudah makin parah penyakitnya gitu. Lalu kita lanjut masih di kronologi aksi Tripura. Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Lalu 12 Januarinya 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Nah, pada 24 Februarinya, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Lalu pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan kami. Itu kronologi dari aksi Tripura. Jadi pada aksi Tripura itu sebenarnya memang sudah ada satu mahasiswa yang meninggal karena berdemonstrasi. Lalu ini surat Super Semar yang tadi Ibu jelasin. Nah, latar belakangnya itu dari aksi demonstrasi yang menentang pemerintahan demokrasi terpimpin meningkat. Lalu keamanan Presiden Soekarno juga sudah terancam dan Presiden juga perlu memulihkan kewibawaan pemerintahnya. Jadi di sini tuh Presiden Soekarno tuh sudah terdesak ya di kenapa adanya latar belakang dari surat perintah 11 Maret. Lalu isinya mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Lalu menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden, lalu panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Jadi di sini tuh isi dari surat perintah 11 Maret, kalau kalian pernah dengar
apa ya namanya, pernah dengar pidatonya Soekarno itu banyak banget, udah banyak banget ada. Jadi dia itu pernah berpidato bahwa sebenarnya di Super Semar ini dia itu ingin dijamin keselamatannya, karena dia Soekarno tuh udah merasa dia tuh terancam gitu, dia tuh merasa terancam. Jadi dia itu di surat Super Semar ini dia membuat surat perintah untuk diamankan gitu, bukan diambil alih. Namun pada kenyataannya ternyata surat perintah ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa Soekarno ini ingin Soekarno itu ingin membuat turun dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto, seperti itu. Jadi kalau kalian baca banyak buku mungkin banyak simpang siurnya, seperti kayak yang katanya sebelum terjadinya G30 SPKI ini adalah bahwa Soekarno itu sudah sakit-sakitan, lalu Soekarno itu ingin Jenderal Ahmad Yani yang meneruskan kepresidenan, lalu terdengar oleh Soeharto, yang akhirnya Soeharto itu membentuk Cakrabirawa untuk membunuh 7 jenderal gitu, yang ternyata 7 jenderal ini yang tidak mendukung PKI gitu kan. Banyak simpang siurnya. Jadi sebenarnya sejarah itu banyak banget artiannya kalau kalian tahu. Jadi sebenarnya tergantung persepsi kalian baca dari buku, karena banyak banget bisa disalahartikan gitu. Kita lanjut. Dari dampak Super Semar ini, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan dan wibawa tentara semakin meningkat, dan Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik gitu. Jadi dari surat perintah 11 Maret ini Soeharto itu akhirnya naik karena dianggap Super Semar itu menyuruh untuk Soeharto yang mengambil alih semuanya gitu. Jadi tapi sampai saat ini keaslian atau keabsahan dari Super Semar itu nggak tahu ya, hilang atau gimana. Yang aslinya tuh yang mana tuh sampai saat ini belum ketahuan atau belum ketemu gitu. Nah, mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Yang pertama, berdasarkan ketetapan nomor 14 MPRS 1966 dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Itu ketetapan nomor ada ininya. Lalu yang kedua, berdasarkan ketetapan nomor 13 MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi dari ketetapan nomor surat ini membuat adanya dualisme kepemimpinan, yang kepemimpinan Soekarno ini dipegang oleh Soeharto gitu, karena adanya ketetapan nomor 14 dan 13 MPRS. Nah, apa dampak dari dualisme kepemimpinan nasional? Yang pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera, karena memang itu kan jadinya Soeharto ya yang memegang kendali. Lalu Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Tuh. Lalu yang ketiga, popularitas Presiden Soekarno juga semakin merosot akibatnya, karena yang bertindak sebagai pelaksana pemerintahan kan udah bukan Soekarno,
yaitu Soeharto. Lalu muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi karena adanya dualisme ini, terus Soekarno juga sekarang berkedudukan menjadi pemimpin kabinet, udah bukan lagi sebagai pelaksana pemerintahan. Akhirnya popularitas Soekarno itu menurun, yang akhirnya membuat banyak tuntutan agar Presiden Soekarno itu mengundurkan diri gitu. Nah, kronologi dari pengunduran diri Presiden Soekarno. Yang pertama, pada Juni 1966, Presiden Soekarno ini menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Jadi di sini tuh kalau kalian dengerin pidato Nawaksara ini, dia tuh menjelaskan di depan banyak rakyat bahwa sebenarnya dari surat Super Semar ini tuh intinya ya yang ibu pernah dengar, saya tuh ingin diamankan, bukan diambil alih kekuasaannya, seperti itu. Jadi kalian boleh dengar juga. Lalu pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966 melalui ketetapan nomor 5 MPRS 1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Dan setelah itu Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1 Pres 1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara atau Penawaksara. Nah, pada 19 Februarinya pada 1967 DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas, karena di situ udah banyak yang menuntut untuk Soekarno turun dan Soeharto naik ya. Lalu para pimpinan ABRI juga membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya pada pengemban ketetapan nomor 9 MPRS 1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Nah, terakhir pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya, yang setelah itu dia sakit-sakitan dan dia jadi tahanan politik di rumah, yang banyak cerita kalau dia itu sakit tapi nggak di dokternya tuh dokter hewan. Mungkin banyak banget dari kalian yang udah sering baca itu gitu. Nah, pada tanggal 12 Maret 1967-nya Soeharto akhirnya diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPR sementara, yang selanjutnya Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1967. Nah, pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Jadi, oke. Ini masih banyak lagi supaya kalian nggak bingung, nggak banyak-banyak. Jadi ibu sudahi di masa transisi ini penjelasan dari peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru supaya kalian ngerti. Tapi kalau kalian belum ngerti, kalian boleh banget tanya ke ibu, boleh lewat WhatsApp atau GCR. Seperti itu. Oke, jangan lupa tetap cuci tangan, lakukan 3M. Jika keluar rumah tetap pakai masker dan jangan lupa absen di pelajaran ibu. Cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata atau
hal-hal yang kurang mengenakan, ibu mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.